Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Bunda-bunda semua yang dirahmati Allah, yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu di majelis yang kita cintai ini. Saya izin kemarin 2 kali pertemuan kalau nggak salah. Ya. Pertama digantikan Habib Natif dan yang kemarin digantikan oleh Ustaz Syafi'i. Ya. Alhamdulillah, mohon maaf. Saya kemarin sama istri, keluarga jenguk anak-anak yang di pondok di Purbalingga dan di Majalengka. Alhamdulillah. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, kita awali kajian kita ini dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah, kita itu bersyukur sekali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pokoknya selalu alhamdulillah. Saya itu pas waktu itu ngimami sholat subuh itu bisa khusyuk sekali. Soalnya makmumnya cuma 2, Ahsan dan Salman. Jadi pas perjalanan safar kan, kita sholat subuh di musola, cuma 2 makmumnya. Itu pas saya kan di penginapan itu ada hotel ada musolanya. Terus pas saya ngimami itu pagi-pagi subuh-subuh itu baca Alhamdulillahi rabbil alamin. Mikir itu, bangun tidur disuruh Allah mengucapkan alhamdulillah. Padahal kaki saya waktu itu bengkak, masih bekas ketusuk paku, itu kena paku. Jalan itu masih sakit. Istri di kamar juga nggak bisa jalan karena bengkak gede banget, digigit hewan berbisa. Jadi saya mikir, tiap hari oleh Allah disuruh bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Berapa kali sehari minimal? 17 kali, 17 rakaat. Allah nggak peduli kamu lagi sakit, kamu lagi sempit, kamu lagi susah. Pokoknya disuruh oleh Allah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Allah tidak peduli. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim, disuruh muji Allah, disuruh ingat-ingat kasih sayang Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim.
itu sholat terkhusyuk di dunia kayaknya pada waktu itu ya. Soalnya sambil sakit itu disuruh alhamdulillah, tak renungi, suruh muji Allah. Gak boleh ngeluh, disuruh memuji Allah. Maliki yaumiddin. Sama Allah pagi-pagi disuruh ingat hari kiamat. Maliki yaumiddin, ingat hari kiamat. Oh, jadi Allah itu mengingatkan kita supaya setiap hari itu walaupun urusan kita banyak, urusan dunianya banyak, jangan lupa nanti kita kembali ke akhirat, nanti ada hari kiamat, hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disuruh oleh Allah, hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Suruh minta sama Allah. Entah kita lagi lapang, lagi sukses, lagi naik daun, lagi berjaya, badan sehat semua sekeluarga, masih disuruh minta terus setiap hari sama Allah. Disuruh minta terus sama Allah. Gak peduli kamu butuh, gak butuh, kata Allah, minta terus. Disuruh minta terus sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disuruh minta. Lagi pula siapa sih di antara kita yang sanggup menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita yang bisa selesai sendiri? Tak ada. Urusan bisnis, urusan keluarga, urusan rumah tangga, urusan kesehatan, urusan rezeki, apapun kita butuh sama Allah. Pasti kita butuh sama Allah. Dan banyaknya aneka ragam persoalan dalam hidup kita, gak mungkin kita bisa mengatasi sendiri kecuali dengan pertolongan Allah. Dipaksa. Jadi hari itu tuh merenung tuh pas sholat itu dapat pelajaran, masya Allah. Jadi tiap hari kita tuh disuruh butuh sama Allah, disuruh fakir sama Allah di depan Allah, disuruh minta-minta terus. Agar apa? Hati kita itu setiap hari jangan pedot sama Allah, jangan putus sama Allah. Setiap hari hatinya harus connect terus sama Allah, harus muji terus Allah, harus ingat akhirat sama Allah, harus diingatkan akhirat, harus minta terus sama Allah. Jangan sampai lepas, jangan sampai lepas. Wong dulu saja perintah sholat itu sehari semalam berapa kali awalnya? 50. Saking Allah tidak ingin kita itu pisah sama Allah, saking Allah nggak ingin kita itu lepas sama Allah, disuruh connect terus sama Allah. Akhirnya sekarang tinggal 5 kali sehari. Itu eman-eman kok 5 kali kok terlewat sholatnya, ibadahnya terlewat itu. Itu supaya connect terus sama Allah, supaya hatinya nyambung terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik bunda-bunda rahimakumullah, kita baca satu qasidah yang tadi saya share di grup. Baca nggak tadi? Baca bagi yang baca. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ini adalah satu syair qasidah yang dibuat berdasarkan Al-Quran, ya, berdasarkan dalil Al-Quran. Nanti kita bahas di akhir setelah kita baca qasidah. Judulnya Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Yuk kita baca sama-sama. Jangan saya sendiri yang bersolo karir ya. Bareng-bareng kalau ngaji baca qasidah kok sendirian terus itu nggak pede karena saya itu. Jujur saya itu nggak pede. Bareng-bareng. Ya kita baca. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya man lahul jah indallah, innal musiina qad ja'uk li dhanbi yastaghfirunallah. Sekali lagi. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya man lahul jah indallah, innal musiina qad ja'u li dhanbi yastaghfirunallah. Ya Sayyidar Rusli Ya Tahir,
musii'ina qad ja'uk li dhanbi yastaghfiruna Allah ya sayyidal rusli ya tahir abduka ala babikum hani daim lima rufikum syakir fi kulli waqtin wa ahyani ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jah indallah innal musii'ina qad ja'uk li dhanbi yastaghfiruna Allah ya ahla baiti rasulillah ya ahlal karam wa ahlal wafa ghaidan qad hafa hair mudai'il ma'ad ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jah indallah innal musii'ina qad ja'uk li dhanbi yastaghfiruna Allah. Di dalam surat An-Nisa ayat 64 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati. An-Nisa 64 dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah mendolimi diri mereka sendiri berbuat dosa, lalu datang kepadamu ya Rasulullah, wahai Muhammad, datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi ayat inilah yang menjadi dasar kemudian dibuat qasidah ya Sayyidi ya Rasulullah. Disebutkan dalam ayat ini, jika mereka umatmu itu ya Muhammad datang kepadamu setelah mereka berbuat dosa, berbuat zalim, lalu memohon ampun kepada Allah di depanmu, memohon ampun kepada Allah di depanmu ya Muhammad, lalu engkau pun mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang, diampuni taubatnya atau diampuni dosa-dosanya, diterima taubatnya. Kayak kalimat itu, ya Sayyidi ya Rasulullah, itu kan untuk Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, wahai utusan Allah ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jah indallah, wahai orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Innal musii'ina qad ja'u, sesungguhnya orang yang pendosa ini, yang banyak berbuat zalim ini datang kepadamu. Ja'uka, datang kepadamu ya Rasulullah.
li dzambi yastaghfirunallah, datang untuk memohon ampun kepada Allah. Minta ampunnya bukan ke Nabi Muhammad, mintanya kepada Allah, tetapi di depan Nabi Muhammad. Itu seperti ayat ini, surat An-Nisa ayat 64 yang tadi kita baca. Jadi banyak qasidah-qasidah itu dibuat memang bukan asal sembarang dibuat, tapi berdasarkan dalil-dalil yang ada. Memuji Rasulullah lewat qasidah, lewat bacaan-bacaan syair yang kita baca ini ada nilai kebaikannya. Kenapa? Karena memuji Rasulullah itu ibadah tersendiri. Ada ibadah yang namanya memuji Rasulullah. Bukan hanya memuji Allah, tapi memuji Rasulullah adalah ibadah. Mengapa? Kenapa memuji Rasulullah itu bernilai ibadah? Karena Allah pun memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surah Al-Qalam Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau itu ya Muhammad berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang tinggi. Jadi ada akhlak yang tinggi, Nabi Muhammad di atasnya akhlak yang tinggi. Nabi Musa akhlaknya tinggi, Nabi Ibrahim akhlaknya tinggi, Nabi Nuh akhlaknya tinggi, para nabi-nabi, Nabi Yusuf akhlaknya tinggi. Nabi Muhammad la'ala khuluqin azim, berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang tinggi. Nabi Muhammad itu akhlaknya sangat agung, sangat tinggi, mengalahkan akhlaknya para nabi-nabi Allah yang lain. Allah muji dalam ayat yang lain, Allah muji, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau ya Rasulullah melainkan sebagai rahmat. Ini pujian Allah untuk Nabi Muhammad. Dalam ayat yang lain surat At-Taubah ayat 128 Allah pun memuji lagi Nabi Muhammad. Qad ja'akum min laqad adalah ya, ayat yang lain soal azab itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah datang kepadamu suri tauladan yang baik. Itu pujian Allah bukan? Pujian Allah. Di dalam surah At-Taubah ayat 128 Allah pun memuji Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad disebut oleh Allah raufur rahim. Sungguh laqad ja'akum rasulun, telah datang untuk kalian seorang rasul min anfusikum, dari golongan kalian sendiri, azizun alaihi ma anittum, terasa berat baginya penderitaan kalian, apa yang kalian rasakan itu kerasa di hatinya Nabi Muhammad. Nabi itu paling sedih kalau ngelihat umatnya sedih. Makanya Nabi itu nggak senang kalau umatnya kok ribut, kok berantem, itu nggak suka. Menyakiti hatinya Nabi Muhammad. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, sangat berkeinginan besar untukmu bil mu'minin, agar kalian semua menjadi orang beriman. Itu pujian Allah untuk Nabi Muhammad, ditutup dengan kalimat dan dia itu raufur rahim, seorang yang sangat pengasih dan seorang yang sangat penyayang. Itu pujian Allah untuk Nabi Muhammad. Kalau Allah saja memuji Nabi Muhammad, maka sudah sepantasnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad memuji Nabi Muhammad. Itu sesuatu yang biasa. Jenengan muji suami biasa, muji anak juga biasa, muji anak, anakku pinter, ganteng, soleh, biasa. Masa muji anak boleh, muji suami, muji pasangan boleh, muji Rasulullah kok nggak boleh? Padahal Allah sendiri yang memuji langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu tadi bunda-bunda rahimakumullah, dari apa hikmah yang kita bisa ambil dari qasidah Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Baik, selanjutnya kita kembali melanjutkan pembahasan kurikulum. Sampai di mana ya kemarin tuh ya? Oh, kemarin 19 ya. Sekarang halaman 20 ya. Halo? Benar halaman 20.
Judulnya 3 tahapan belajar. Bunda-bunda rahimakumullah, dalam kita belajar itu mau tidak mau mesti kita melalui fase-fase ini. Karena kami pun demikian. Kami ini masih mungkin di kelas pemula ini atau menengah. Antara itulah, kalau expert belum. Baru tipe pemula atau tipe menengah. Tapi mudah-mudahan enggak lagi naik pemula. Jangan sampai lah. Kalau bisa paling enggak minimal tipe menengah. Jadi ada 3 tahapan proses belajar manusia berdasarkan pendapat Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau kita menyebut sahabat Nabi Abu Bakar, Utsman, Sayyidina Ali itu kalau bisa menyebutnya itu Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Kenapa? Ini Umar ini beda sama Umar bakul sate, itu beda. Kayak Cak Umar. Ini Sayyidina Umar, itu beda. Kalau kita nyebutnya Umar, sahabat Nabi itu ada itu si Umar. Umar siapa? Ini sahabat Nabi yang mulia, jangan disebut Umar, Utsman. Ali pernah berkata, ini Ali siapa? Bukan Ali bakul sayur loh ini. Ini Sayyidina Ali. Sayyidina itu artinya apa sih? Tuan Ali, Tuan Umar, Tuan. Kelas pertama kata beliau adalah kelas pemula. Siapa kelas pemula ini? Kelas pemula ini orang yang baru hijrah, orang yang baru belajar, orang yang baru ngaji, baru kenal majelis taklim. Orang-orang seperti ini yang baru belajar, baru hijrah, baru kenal majelis taklim, baru taubat, ini cenderung karena semangatnya dia belajar. Kadang belajar itu karena pakai hawa nafsu, sehingga dia orangnya itu ciri-cirinya biasanya mudah menvonis, orangnya sinis dan merasa paling tahu segalanya. Itu penyakit. Orangnya itu gampang sekali menvonis, gampang sekali sinis sama orang lain. Ngelihat ibu-ibu, mbak-mbak naik motor, pakainya seksi, atau pakai jilbab seperti jilbab sakaratul maut. Tahu jilbab sakaratul maut? Ketika di leher itu jilbab sakaratul maut. Ngelihat orang pakai jilbab sakaratul maut, astagfirullah. Pakai jilbab kok pakai baju kayak gitu ketatnya. Ya ampun, inilah orang-orang yang menjelekkan citra Islam kayak gitu. Itu tipe orang yang baru belajar itu mesti gampang sekali menilai orang lain, menvonis orang. Yang keluar dari mulutnya bukan doa. Ya Allah, alhamdulillah mbaknya sudah bisa pakai jilbab, mudah-mudahan bentar lagi jilbabnya lebih longgar, bajunya lebih longgar. Coba bagus mana? Doa yang keluar apa cacian? Doa. Tapi orang baru belajar itu kayak gitu. Senengnya monten ini apa? Nilai, wong Jawa maklum. Jadi senengnya menilai orang lain, menilai, sinis, vonis, mudah memvonis orang lain. Ngelihat orang lain, cowok cewek bonceng-boncengan, ahli neraka ini. Kok iso ya? Lah kita jangan begitu. Orang baru belajar kok. Orang baru belajar itu kenapa dia mudah memvonis, nganggap kelompoknya paling benar, menganggap alirannya, harokahnya, gerakan dakwahnya paling benar. Kenapa? Karena kurang silaturahim sama orang lain. Dia hanya kenalan sama kelompoknya saja, kurang main sama orang lain. Leng dolan kurang adoh, kurang piknik. Coba kalau dia semakin banyak referensinya, kitabnya nggak cuman itu aja, semakin banyak kitab yang dibaca, maka orang itu malu akan memvonis orang lain. Taunya kitabnya itu, jadi dianggap semua yang lain salah.
Ini tipe-tipe pemula, dan ini rata-rata begitu kita semua. Diakui nggak diakui sama kita. Saya pun begitu dulu, sama aja. Ngelihat orang lain itu, wis lagi, astagfirullah. Itu bukan mendoakan yang baik, tapi malah astagfirullah. Wong kok koyo ngono, kok ngono. Nah itu kayak gitu. Ngelihat orang pengajian atau ngelihat orang sholat terlambat, terus aja sinis kita. Oh, sholat kok mesti terlambat, sholat kok nggak pernah tepat waktu, kok mesti terlambat, mesti masbuk terus ini. Padahal dia pakai jubah, celananya congklang, jenggotan, jidatnya ireng, tapi kok masbuk terus. Kenapa kok yang keluar bukan ya Allah, alhamdulillah orang ini sudah mau berangkat sholat berjamaah ke masjid, ya Allah mudah-mudahan kau kuatkan dia supaya tidak menjadi masbuk terus, kan gitu. Nah ini penyakitnya pemula itu, karena baru belajar, jadi kaget, orang kagetan, baru kaget dapat ilmu, yuk jadi kaget. Kayak orang gini, kayak orang kaya baru sama orang kaya betulan itu beda. Nek orang kaya baru kemana-mana, ono mobil AP, Pajero, Alphard, selfie. Katanya punya rumah, datang, minggir mas, mbak, minggir mbak, ini mobil saya. Dia selfie di mobil orang lain untuk ditunjukkan, dijadikan status biar orang lain tahu nek dia itu sudah punya mobil, padahal nebeng di mobil orang lain. Orang kaya baru, masih orang kaya yang baru, pendatang baru di dunia perkayaan. Bahasanya gimana ya? Orang kaya baru itu kan untuk desa. Kalau jalan kemana-mana, makan di restoran mesti diunggah di berita, di Facebook, di Instagram, di TikTok, dijadikan status. Itu sebelum makan jangan disentuh, foto dulu. Jangan diambil, bukannya ayo kita doa sama-sama gitu Pak. Ayo kita foto dulu, difoto dulu, jangan diambil dulu, difoto dulu. Jadi plesir kemana mesti ada dokumentasinya, kemana-mana mesti ada dokumentasinya. Lah yang ngelihat di status itu, di rumah cuma ada tempe, atau karena di rumah sudah nggak ada apa-apa, ngelihat dia sama temennya makan enak itu, nelongso enggak? Nelongso. Jangan sakiti saudaranya yang muslim yang lain. Kadang tuh kita tuh kelakuannya kayak gitu, ya enggak? Lain kalau kita ke suatu tempat memang bawa produk untuk jualan, jadi produknya dibawa ke sana, yang difoto itu produknya, bukan kitanya, tapi yang difoto produknya. Kita boleh lah untuk jadi modelnya gitu ya, sambil itu boleh kan, kita memang tujuannya jualan produk. Tapi kalau untuk memamerkan kebahagiaan atau kesenangan tuh kasihanlah, banyak yang lain yang ingin untuk makan aja susah, tapi kita seringnya pamer-pamer. Orang kaya baru itu kayak gitu, kayak orang belajar tadi, kagetan, pemula, kagetan. Ya. Pernah nggak ngalami gini? Pernah, mungkin ya, masih juga toh. Kalau bisa ya bertaubatlah dari yang ini, kalau bisa bertaubat. Karena pembelajar pemula ini, karena gurunya masih itu-itu saja, kitabnya itu-itu saja, dia kadang menutup dari kelompok yang lain, menutup diri dari yang lain, tidak mau belajar lebih luas. Seperti misalnya ya, saya itu pernah ngupload di Instagram, ada para ulama itu berdiri duduk di panggung, lalu ada yang menabuh hadroh, menabuh rebana. Ada yang komentar, jangan bermain musik, haram. Saya tanya, Bun, ini musik nggak? Musik. Berarti ini haram ini. Berarti ini haram. Karena ini musik juga, betul nggak? Ada yang musiknya pakai suara itu, namanya apa? Akapela. Duntak. Saya dulu pemain akapela, saya terus tereliminasi dan saya tinggalkan dunia itu karena apa? Kebagian suara kodok terus. Kebagian suara kodok terus.
keluar. Lah itu ada yang bilang musik itu haram. Loh, ada musik itu perpaduan suara angin, suara burung, suara alam, suara ombak, kayak kitaro atau apalah gitu kayaknya. Jadi musik instrumentasi instrumentalia yang natural itu suara alam gitu kan. Itu ya suara musik juga. Kodok itu ya kalau musim hujan bisa bermusik. Ding dong dong gar, ding dong. Itu kalau ada yang salah satu dikeroyok itu dibunuh gitu. Kodok itu begitu. Ada satu yang suaranya pales, nggak pas, itu dikeroyok bareng-bareng, dibunuh bareng-bareng. Kodok aja begitu. Ya. Jadi janganlah. Kalau orang yang pemula baru belajar, itu di matanya semua orang itu salah. Nggak ada yang benar. Kayak dulu saya pernah cerita itu loh, ada orang ngapa sih Ustadz Adi itu kok sering mengunjungi ulama-ulama ini ngapain gitu. Nah itu karena dia belum tahu fadilahnya mendatangi ulama, belum tahu. Jadi dianggapnya salah terus. Ada santri nyium tangan guru, itu kok sama gurunya sampai cium tangan berlebih-lebihan. Oh, belum tahu dalilnya, belum tahu dasarnya. Tapi sudah gampang memvonis. Jadi ya begitulah. Karena orang terbatas wajar ya. Karena baru belajar tadi pemula. Yang kedua tipe menengah, yaitu orang yang belajar bukan pemula lagi tapi sudah lebih lama lagi, gurunya sudah lebih banyak, kitab-kitab yang dibaca sudah lebih banyak, maka orang seperti ini akan lebih hati-hati dalam berbicara. Dirinya merasa bodoh karena semakin belajar semakin sadar dirinya kok semakin bodoh, semakin banyak nggak ngerti, kan gitu ya. Semakin belajar kan semakin bodoh, ngerasa oh ya belum tahu, baru tahu. Semakin lama belajar terus semakin merasa bodoh. Kayak dulu ya, saya tuh paling nggak suka itu ngeliat orang kalau ziarah. Pas saya misalnya melakukan perjalanan mampir di Masjid Demak, kan banyak orang ziarah ke sana toh. Masjid Kudus itu banyak yang ziarah. Lalu saya lihat tuh di pemakaman mereka tuh ngambili air di sumur apa gitu, ngambili air dimasukkan botol, dibuat cuci muka lah, ada yang langsung diminum, nggak dimasak, langsung diminum, ada yang dibawa pulang segala macam. Saya bilang, iki kelakuan opo orang-orang ini kayak gini. Ini kan syirik, ini kan musyrik. Saya mikirnya gitu dulu. Selama pas waktu itu belum tahu, tadi pemula tadi. Masih pemula. Ya, sekarang masih pemula mungkin barangkali. Lah lama-lama tahu, oh ada hadisnya. Suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat melakukan satu perjalanan. Pagi-pagi itu mereka berhenti di sebuah perkebunan kurma. Waktu itu mereka ngambil air di sumur terdekat situ, di kebun itu. Ambil air. Rasul dan para sahabat istirahat ngobrol-ngobrol di situ sampai agak siang, sekitar jam 10:30 gitu, jam 10. Ketika Rasul haus minta diambilkan air lagi, ternyata sumurnya kering, nggak ada air. Lalu kata Rasulullah, ada sisa air, bawa ke sini. Rasulullah berdoa, ditiupkan atau diludahkan ke air itu, lalu disiramkan ke sumur. Maka seketika sumur itu penuh airnya, ya airnya penuh, lalu digunakan sahabat untuk dipakai minum, dipakai mandi, dan untuk berobat para sahabat kalau ada yang sakit, mereka datang ke sumur itu untuk berobat. Lah kenapa di tempat-tempat Sunan Kudus atau mana itu ada sumur-sumur itu? Dulu menurut sejarahnya sumur-sumur itu adalah air yang dipakai mandi biasa untuk beliau ngambil air, lalu dibacakan doa, ditiupkan atau disemburkan ke sumur itu, sehingga itu termasuk sumur-sumur yang sudah didoakan oleh para wali Allah, para sunan. Jadi seperti itu sebenarnya, bukan percaya kepada airnya. Kalau yang memberi kesembuhan adalah Allah, tapi hanya menganggap ini air adalah wasilah, insya Allah bisa jadi obat,
karena sudah didoakan oleh orang soleh. Gitu loh. Kayak jenengan sakit, masa cuman gini, ya Allah saya sakit, sembuhkan, kan nggak gitu. Mesti pergi kemana? Ke dokter, berobat. Tapi yang nyembuhkan bukan dokter, yang nyembuhkan siapa? Allah. Banyak orang-orang tua sakit saraf pergi ke dokter Goci. Tahu dokter Goci? Sini nih, dokter Goci. Sakitnya sama, berobat sama, tapi ada yang sembuh, ada yang nggak sembuh. Padahal obatnya sama, yang obati dokternya sama, perlakuannya sama, treatmentnya sama. Kenapa ada yang sembuh, ada yang enggak? Loh, karena yang ngasih kesembuhan bukan dokter Goci, yang beri kesembuhan adalah Allah. Kayak gitu. Jadi tipe menengah ini akan lebih hati-hati. Bu, kalau kita itu belajar, ngambil pelajaran itu boleh dari siapa saja. Tapi kalau guru itu sekali lagi bukan sembarang guru untuk kita jadikan tempat pegangan kita untuk bimbing kehidupan kita. Guru sama orang kita ngambil pelajaran itu lain. Kalau ngambil kebaikan tuh bisa dari mana saja, tapi guru itu harus orang-orang yang kita pandang tepat, benar untuk bimbing langkah kita agar tidak keliru, tidak salah. Seorang guru itu akan membimbing hati kita supaya hati kita itu nggak putus ke Rasulullah, nggak putus kepada Allah. Itu namanya guru. Seorang guru akan mendidik murid-muridnya. Gini, guru itu bukan hanya yang ngajari nahwu, sorof, ngajari kitab-kitab, enggak. Kalau ngajari itu orang kafir juga bisa. Guru itu yang ngajari kita untuk menjadi hamba yang lebih tawadu, lebih istiqomah, jujur, ngajari ikhlas, ngajari sabar, ngajari berbuat baik ke orang lain. Itulah guru yang bimbing kita supaya hatinya lebih cinta ke Rasulullah, lalu cinta kepada Allah. Itu guru. Jadi nggak sembarangan. Maka tipe menengah itu seperti itu. Coba ya kalau kita merenung, Bun, Bu, halo, tidur? Oh, masih hidup. Dulu itu ada orang, saya termasuk di dalamnya, paling nggak ngeh gitu, nggak dong gitu. Dengan istilah manakiban, mujahadahan, acara haul, acara gitu-gitu paling nggak dong, nggak ngerti. Pokoknya saya anggap itu tuh acara yang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, pokoknya itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah wa dolalatin finnar. Semua yang baru, yang bid'ah itu pasti sesat, dan orang yang sesat itu pasti masuknya ke dalam neraka. Itu pegangan saya. Di mana-mana ustadz-ustadz ngomong begitu soalnya. Jadi saya terbawa. Kenapa? Karena kita itu hanya mendengarkan dari satu pihak, tidak mendengarkan dari pihak yang lain. Nggak adil gitu. Kematiannya, meninggalnya beberapa ulama tahun 2019 itu jadikan pelajaran berharga buat kita semua. Profesor Yunahar Ilyas almarhum, tahu siapa beliau? Siapa? Yang di TV? Iya, siapa dia? Ketua PP Muhammadiyah, Ketua PP Organisasi Muhammadiyah, Profesor Dr. Yunahar Ilyas, seorang ulama, ahli fikih, ahli ilmu, ulama, meninggalnya alhamdulillah di hari Jumat. Sakit, lalu hari Jumat pagi beliau meninggal. Subhanallah. Ini orang Muhammadiyah meninggalnya di hari Jumat. Ma min ahadin min ummati, tidaklah setiap salah seorang dari umatku, ma min muslimin yamut yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah, meninggal di hari Jumat atau malam Jumatnya, illa waqahu fitnatal qabr, melainkan dijaga, diselamatkan dari siksa kubur. Artinya meninggalnya husnul khatimah. Kalau di alam kuburnya selamat, insya Allah di akhiratnya selamat. Tapi juga di sisi lain ada seorang ulama yang ikut tahlilan, manaqiban, mujahadahan, acara haul, maulidan,
seorang ulama NU kental namanya Mbah Maimun Zubair. Doanya pengen meninggal hari Selasa. Kenapa? Orang-orang soleh itu khasnya meninggal hari Selasa. Salah satu orang-orang yang khusus, orang-orang soleh yang khusus itu meninggal hari Selasa. Dikabulkan oleh Allah. Pengen meninggal di tanah suci, dikabul sama Allah. Ingin dikuburkan di Maklah, tempat pemakaman khusus orang-orang soleh, dikabul oleh Allah. Meninggalnya lalu dikuburkan di Maklah. Penguburan di sana itu banyak, tapi yang khusus orang soleh itu di Maklah. Nah, beliau dimakamkan di sana sesuai dengan doa-doa beliau. Bahkan Rasul bersabda, orang yang meninggal dalam keadaan berpakaian ihram mengerjakan ibadah haji, maka kelak dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan lisannya bertalbiyah kepada Allah SWT. Jadi Mbah Maimun besok bangunnya labbaik Allahumma labbaik labbaikalah, masya Allah, husnul khotimah insya Allah. Yang NU tuh bisa husnul khotimah, yang Muhammadiyah bisa husnul khotimah. Kan Allah nggak ngelihat dari organisasinya, yang dilihat Allah itu hatinya. Ini benar nggak, hatinya bersih nggak? Jangan-jangan orang ini ngerasa paling suci, paling bersih, paling benar. Itu malah yang nggak bisa husnul khotimah. Itu kematian ulama itu jadi pelajaran buat kita. Jangan merasa kelompoknya yang paling benar. Boleh manhajnya Muhammadiyah, mau manhajnya NU, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir, Tarbiyah, Ikhwanul Muslimin, apapun silahkan. Yang penting jangan meremehkan orang lain, jangan ngerasa yang paling benar, itu aja sudah. Jangan mudah mensesatkan orang lain sebelum tanya yang sebenarnya. Dulu saya nggak ngerti manakiban ini apa manakiban. Setelah saya tanya manakiban itu apa, tanya kepada orang yang melakukan itu. Manakiban itu Ustadz Adi membaca sejarah kehidupan orang-orang soleh. Nah, para sahabat, para ulama, itu namanya manakiban. Di acara itu dibahas misalnya Imam Ibnu Athaillah, bagaimana biodatanya, biografinya, kehidupannya, apa amal-amal yang bisa ditiru, hikmah-hikmah beliau, itu namanya manakiban tuh gitu. Boleh nggak sih kayak gitu? Ya boleh, kayak pengajian gini yang dibahas seseorang itu namanya manakiban. Jadi seperti itu. Orang menghadiri tahlil, acara tahlilan kematian, nggak apa-apa. Wong menghibur orang meninggal itu boleh nggak? Sunnah malah. Jadi ada tetangga meninggal, kita datang tiap malam untuk menghibur, menyenangkan dia, boleh nggak? Boleh. Dan memang selayaknya seorang muslim itu menghibur tetangganya yang saudaranya meninggal. Datang ke sana, kita doakan tiap hari, kita doakan. Seneng nggak yang punya rumah? Seneng, keluarga yang ditinggalkan. Yang nggak boleh itu kalau kita datang dengan keyakinan bahwa pada hari kesekian arwahnya datang nengok keluarga. Cucu-cucuku wis do mangan apa iki? Ora apa-apa. Lah, ora disuguni apa-apa, ora disajeni. Nggak ada keyakinan gitu. Tapi kalau bermuncul mengadakan acara itu berangkat dari keyakinan seperti itu sehingga menyiapkan sesajen khusus untuk yang meninggal, nah itu yang nggak boleh. Itu jelas tidak boleh. Itu bisa mengarah kepada syirik. Tapi kalau sekedar datang mendoakan nggak masalah. Dan hukumnya juga bukan wajib ya, bukan wajib. Itu. Ada yang mengatakan, ada ibu-ibu nanya, mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf. Beliau itu tidak punya keturunan. Lalu ngomong ke saya, Ustadz, saya itu kan punya anak tiri. Jadi dia itu dulu pernah menikah, nggak punya keturunan. Nikah kedua dengan seorang duda yang sudah punya anak. Anaknya ini akrab dari bayi, akrab sama beliau. Ini kan ibunya meninggal pas ini masih bayi, ibu kandungnya. Jadi dia nikah dengan duda yang punya anak bayi. Sudah seperti anak sendiri. Terus dia bilang, saya kan tidak punya anak kandung, adanya anak tiri. Terus kalau saya meninggal dunia, apakah amal-amal anak tiri saya dan doanya dia sampai ke saya? Soalnya ada ustadz bilang yang nyampe itu doanya anak soleh, anak kandung. Lah ini anak tiri saya doanya sampai nggak ke saya? Lalu saya bilang, Bu, saya tuh nggak ada hubungan darah sama jenengan, nggak pernah tinggal satu rumah. Saya kalau doakan jenengan boleh nggak? Boleh. Sampai nggak doa saya? Sampai. Kalau doakan orang lain itu tidak sampai, berarti harus dihapus hadis ini. Hadis apa? Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
Itu doa untuk seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ampunilah orang-orang muslim dan mukminat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang al-ahya, yang masih hidup, atau yang sudah meninggal, amwat, sudah jadi mayat, amwat, sudah mati. Jadi doakan orang yang sudah mati itu walaupun bukan anak kandungnya, bukan keluarganya, tetap sampai, karena dalil hadisnya ada, sahih pula hadisnya. Jadi saya bilang, Bu, walaupun dia nggak punya nasab sama jenengan, bukan anak kandung, insya Allah dia kalau berdoa besok ke jenengan, kalau jenengan sudah meninggal, doanya mesti sampai. Jangankan dari dia, dari orang lain, dari siapa-siapa, mesti sampai, doanya mesti sampai. Nah, ini penting. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang sudah tingkatan yang ketiga, expert, orang yang sudah ahli ilmu, dia akan merasa diri itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa, bukan apa-apa lagi. Semakin belajar tuh semakin merasa dirinya nol, merasa nggak bisa apa-apa. Benar-benar semua ini adalah pertolongan dari Allah, petunjuk hidayah dari Allah. Bisa hadir di majelis ini karena diberi kesehatan. Coba ibu dari pagi udah mules-mules bangun tidur, berangkat nggak ke sini? Enggak. Alhamdulillah ke sini artinya nggak ada yang mules. Semua ke sini alhamdulillah sehat semua. Betul. Nah, yang ngasih kesehatan siapa? Allah. Jadi gitu. Berangkat ke masjid tuh ingat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada ehonya. Kita yang dengar jawabnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita yang dengar baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah pun jawaban kita sama, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tapi giliran muazin ngajakin sholat, hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwwata. Kami nggak bisa sholat, kami nggak bisa ke masjid, nggak bisa ibadah kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, nggak bisa ngapa-ngapain kecuali dengan pertolongan Allah. Semakin sadar dirinya itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Inilah orang yang semakin dalam belajarnya itu. Kita ini hanya setetes. Ibu pernah dulu sekolah gambar tata surya, ya, lihat tata surya. Matahari gede toh, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Hafal dah? Selalu ya. Atau nggak masuk dulu pas pelajaran itu ya? Nah pas itu coba kita gambar tata surya. Ibu pernah lihat itu? Merkurius, Venus, Bumi, sekecil gini Bumi. Dari seluruh tata surya, matahari gede, Bumi kecil. Pertanyaan saya, kita kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Nyi Roro Kidul kelihatan enggak? Mak Lampir kelihatan enggak? Kita itu kecil sekali, hanya setitik, enggak kelihatan. Titik aja enggak kelihatan. Kalau titik berarti kelihatan itu gunung itu mungkin. Kita tuh lebih kecil lagi, titis. Jadi kita tuh kecil. Di antara jagat semesta kita itu kecil sekali, enggak ada apa-apanya. Dan Allah yang maha besar, yang menciptakan semuanya, menciptakan jagat semesta ini, Allah yang maha besar. Kita itu kecil. Makanya ketika sholat, kalimat pertama mesti yang keluar adalah Allahu Akbar. Allah maha besar. Semua kecil. Urusan dunia kecil, masalah apapun kecil, karena Allah maha besar. Kita itu kecil. Karena kita nganggap masalah kita besar itu karena kita lupa bahwa Allah maha besar, kita lupa. Tapi kalau kita ingat Allah itu maha besar, kecil kita itu. Lihat tata surya itu kita kecil. Oh iya, berarti masalah saya ini kecil. Kita anggap besar karena kita lupa bahwa Allah maha besar. Baik, bunda-bunda rahimakumullah, mungkin itu dulu ya pembahasan kita di halaman 20 tentang 3 tahapan belajar. Mudah-mudahan jamaah kita ini semua
tidak ada di level 1, paling enggak di level 2. Jangan keburu menilai orang lain sebelum bertanya. Kenapa dia melakukan ini, kenapa melakukan itu. Jadi lebih baik bertanya, jangan mudah menvonis. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Nggih, monggo. Apa? Bekas sujud. Min athari sujud dalam surah Al-Fat surat ke-48 ya. Min atharis sujud, bekas-bekas sujud yang tampak. Itu maksudnya apa? Akhlaknya. Jadi bukan berarti ini, kita buka ayatnya aja lah ya, biar jelas ya, biar kita semua tahu. Surat Al-Fat ayat ke-29. Silakan bunda-bunda, surat ke-48, surat ke-48, surat Al-Fat, surat ke-49, 48 ayat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ila akhir ayat. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad itu ada ciri-cirinya. Umatnya Nabi Muhammad punya ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap kebengkokan, keras terhadap perbuatan-perbuatan kufur. Itu namanya kufar. Bukan 'alal kafir, bukan kepada orang kafir, tapi tegas kepada sikap-sikap kebengkokan. Jadi ini sebetulnya penerjemahannya kurang pas. Kalau dalam terjemahannya kan bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Orang kafir itu bahasa Arabnya al-kafirun. Ya ayyuhalladzi qul ya ayyuhal kafirun. Kufar itu perbuatan, kata sifat artinya kebengkokan yang menyimpang. Keras terhadap kebengkokan-kebengkokan, keras terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Artinya hatinya cemburu kalau ngelihat ada yang menyimpang, ada yang belok. Ruhama'u bainahum, dan mereka bersifat atau bersikap lemah lembut, berkasih sayang dengan sesama muslim, sesama saudaranya. Tarahum, tampak kamu lihat mereka ruk'an sujjadan, mereka orang yang rukuk dan sujud. Ciri umat Nabi Muhammad itu senang ibadah sholat, rukuk dan sujud. Yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka, kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Jadi sholatnya, ibadahnya itu cari ridhonya Allah, bukan cari penilaian makhluk. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tampak pada mereka tanda-tanda bekas sujud. Bukan berarti sing bathuke ireng kuwi sing ahli. Nah ini umat Nabi Muhammad ini yang disebutkan surat, bukan. Kalau dia jidatnya hitam, ahli sujud, tapi gampang sekali mengkafirkan orang lain. Apa ruhama bainahum? Apa berkasih sayang? Tidak kan? Padahal ciri-cirinya berkasih sayang, tidak gampang memvonis atau kasar kepada saudaranya. Kepada kekafiran, kebengkokan, nah dia keras, tapi kepada saudara muslim dia bersikap lemah lembut. Itu cirinya umat Nabi Muhammad. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, tampak pada wajah mereka itu bekas sujud. Orangnya ahli tawadhu. Sujud itu pakai apa toh? Ayo, sujud pakai apa? Kening toh. Yang utama kening toh. Ada 7 anggota sujud: kening dan hidung,
1, 2, 3, 4, 5 dengkul, 6, 7 jempol kanan kaki dan jempol kiri atau kaki telapak kaki kanan ujung dan kiri. Nah, ketika seseorang bersujud yang ditempelkan ke tanah itu apa? Keningnya. Kenapa? Di sini nih ilmu. Yang ngerasa paling benar, yang ngerasa paling pinter, ngerasa paling hebat, ngerasa paling tahu, ngerasa paling pengalaman itu di sini, disuruh taruh di bawah. Artinya apa? Tawadu. Ini semua di sini nih, sumbernya di sini. Kepinteran, pengetahuan, ilmu, wawasan, pengalaman semua di sini, disuruh taruh di bawah. Nah, umat Nabi Muhammad itu begitu, tawadu, rendah hati. Yang sujud itu hatinya itu betul-betul Masya Allah. Bukan hanya kepalanya yang sujud, tapi hatinya ikut sujud. Nah, itu simahum fi wujuhim min athari sujud. Tampak mereka itu bekas-bekas sujud. Akhlaknya orang sholat. Akhlaknya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu, simahum fi wujuhim min athari sujud. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Ya, Bu Indah. Haul namanya. Setahun, 2 tahun misalnya. Boleh-boleh aja, tapi tidak harus ngepas, tidak harus. Jadi misalnya pas 1000 hari, enggak harus 1000. Hari ke 999 boleh, hari ke 1001 boleh, tidak harus hari ke 1000 ya. Kok boleh? Kenapa? Doakan orang meninggal kan boleh kapan saja loh. Suami Bu Karni meninggal kemarin, mau habis pengajian ini yuk kita duduk sebentar doakan suami, boleh nggak? Ya boleh, nggak harus hari ke 1000, nggak harus apa-apa. Kenapa penamaan hari ke 1000? Hanya supaya memudahkan untuk menghafal. Oh ini sudah hari ke 1000-nya, oh ini sudah hari ke 100-nya, hanya untuk memudahkan menghafal aja gitu. Tapi nggak harus hari itu. Dan praktek di lapangan pun kenyataannya nggak persis plek. Banyak yang selisih, maju atau mundur. Kenyataannya di lapangan begitu. Ya. Jadi mendoakan orang yang meninggal itu boleh kapan saja, tidak harus terkait dengan hari-hari itu. Itu hanya untuk memudahkan menghafal saja. Gitu. Dan gini, kalau memang sedang tidak ada dana untuk menyelenggarakan itu, jangan sampai ngutang. Kenapa? Kalau dia ngutang demi acara itu, berarti seolah-olah sudah menganggap acara itu wajib sampai dia ngutang. Itu sunnah saja, bukan perkara wajib. Maka kalau sampai ngutang, nekat ngutang kanan kiri demi acara itu, selesai acara mumet bayar utang. Jamaah sudah pulang sebulan 2 bulan utang belum dibayar. Kalau itu jualan gimana? Jualan tanah atau gimana? Maksudnya jualan tanah? Ya tanah untuk acara itu. Untuk acara itu jual tanah, bikin acara itu. Tanahnya oke ora apa-apa toh. Kecuali tanah satu-satunya dijual nggak di rumah meneh ora oleh. Tanahnya banyak dan saya yakin jual tanah itu bukan hanya untuk acara itu, mungkin ada kebutuhan lain yang disembunyikan. Cuma setahun berapa juta gitu kalau acara gitu disewakan dulu. Oh sewakan, ya nggak apa-apa, nggak, kan yang penting jangan ngutang ke orang lain. Kalau punya harta sendiri nggak masalah. Harta itu kan ada yang tetap, barang bergerak, barang tidak bergerak. Kalau barang tidak bergerak, ya bagaimana caranya supaya bergerak, dapat duit. Gitu. Kalau yang didoakan itu orangnya tidak sholat gimana? Nanti apa? Nah, benar pertanyaannya. Kalau yang didoakan orang yang tidak sholat bagaimana? Nabi pernah ada orang yang tidak pernah sholat. Nabi tidak menyolatkan. Saya tidak menyolatkan. Kalian silahkan kalau menyolatkan. Sahabat Nabi yang lain ada yang nyolatkan, ada yang tidak. Nabi tidak nyolatkan, tapi Nabi tidak melarang ada sahabat yang nyolatkan. Tidak melarang. Soalnya apa? Orang ini masih statusnya Islam. Orang nggak sholat itu jangan langsung divonis kafir. Nah ini hati-hati. Dia itu nggak sholat, itu kafir itu.
Loh kok bisa kafir? Hadisnya jelas. Batas beda antara kita dengan orang kafir adalah sholatnya. Selama dia sholat berarti Islam. Kalau dia nggak sholat berarti bukan Islam, berarti kafir. Berarti dia kafir. Bukan gitu maksudnya. Yang dimaksud hadis itu orang nggak sholat kafir itu kalau dia orang Islam tapi menganggap sholat itu tidak wajib hukumnya. Kalau orang nggak sholat karena males, orang nggak sholat karena repot banyak kerjaan, itu nggak termasuk kafir tapi fasik. Itu orang yang fasik, bukan orang kafir. Orang kafir itu sengaja, saya orang Islam. Misal ada orang, bukan saya, ada orang dia orang Islam. Pak, kenapa nggak sholat? Sing penting atine inget karo Gusti Allah. Orang sholat kan tujuannya untuk mengingat Allah lah. Kalau saya nggak usah sholat bisa ingat Allah, untuk apa saya sholat? Nah, itu kafir. Itu namanya kafir. Karena dasarnya itu dia mengingkari kewajiban sholat, nganggap sholat tidak wajib, baginya sing penting ingat Allah. Nah, itu kafir. Ibu, kenapa nggak pakai jilbab? Yang penting hatinya Ustaz. Untuk apa pakai jilbab kalau hatinya masih kotor? Nggak boleh itu kayak gitu. Karena ayat jilbab itu hukumnya wajib. Kalau gitu, kalau ibu yang penting hatinya pakai jilbab, ya udah hatinya dijilbabin aja. Bingung dia. Jadi bukan begitu. Ya, itu sama aja kalau orang nanti ditangkap polisi gara-gara nggak bawa SIM. Ya, pas ibunya kenapa nggak bawa helm, tangkap polisi. Yang penting hatinya Pak polisi pakai helm, nggak usah kepalanya. Yang penting hatinya. Kok konyol tuh ya, nggak iso tuh ya. Jadi kayak gitu Bu ya, jangan vonis orang yang nggak sholat itu kafir. Belum tentu. Kalau dia karena mengingkari kewajiban sholat, nyata dia kafir. Kalau dia meninggalkan sholat karena malas atau karena sibuk pekerjaannya, dia nggak termasuk kafir, tetapi fasik. Ngerti nggih? Makanya Nabi nggak sholat tapi nggak melarang orang lain untuk nyolatkan, karena kan nggak tahu dia alasannya meninggalkan sholat kenapa. Gitu. Ada lagi? Cukup ya. Oh iya, masuk. Di sana masuk saat itu praktek atau? Oh sakit. Saya kira udah jadi dokter di sana, praktek di saat itu. Husnuzon. Terakhir Bu, gimana Bu? Waalaikumsalam. Bagaimana bolehkah membangun di atas kuburan? Ya. Bangun bangunan? Ya. Ini pertanyaan bagus juga. Ini sama. Kasih batu nisan, dikasih semen segala macam itu. Nah ini bagus nih, pertanyaannya bagus banget. Ini kayak saya dulu. Saya tuh ngelihat kuburan kok ada kuburan dibangun-bangun, itu jelas ayat hadisnya jelas nggak boleh, itu haram kan? Makruh atau paling nggak makruh. Kalau nggak haram berarti jatuhnya makruh, karena Rasul itu kalau melarang itu bisa makruh bisa haram. Nah itu saya tanya, daripada saya suuzon, saya tanya kepada orang yang lebih berilmu. Kata beliau begini, Mas Adi, kalau bangunnya di tanah pekarangan rumah sendiri boleh dibangun, jatuh-jatuhnya hukumnya sekedar makruh. Tapi kalau di tanah wakaf, kuburan milik umum sampai dibangun, itu yang nggak boleh, itu haram. Karena apa? Mengganggu orang lain yang mau dikubur, udah penuh tempatnya. Padahal mestinya kalau sudah lewat 20 tahun pun sudah bisa gantian untuk yang lain. Jadi lihat tanahnya, ini tanah umum atau wakaf tadi, atau tanah pribadi. Kalau di tanah pribadi milik sendiri itu masih diperbolehkan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, tapi nggak sampai jatuhnya haram. Mong kalau bikin kuburan di pekarangan sendiri, sesuk le ngedol angel. Karena pembeli itu nggak mau beli tanah, wah no kuburannya ora gelem aku. Ale ngedol angel. Gitu ya Bu ya. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT.
Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita, bil khusus untuk ayahanda dan ibundanya Bunda Atik yang sedang dirawat di Sarjito. Mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Fatihah Allah angkat sakitnya, Allah berikan kesembuhan, kemudian Allah ganti dengan yang lebih baik, diringankan sakitnya, diberi kesabaran keluarganya dan beliau berdua yang sedang sakit. Dan mudah-mudahan sakitnya ini menjadi asbab mereka besok masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, segala puji bagimu, keagungan kesempurnaan milik Engkau. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu, hamba yang bergelimang dosa, datang kepadamu ya Allah, mengadukan segala dosa-dosa kami, kelalaian kami. Ampuni semua dosa-dosa kami, kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kami lakukan. Ya Allah, maafkan kami. Mungkin Kau tak pandang kami karena kehinaan kami, karena dosa yang begitu banyak. Tapi pandanglah bahwa kami umat Nabi Muhammad kekasih-Mu. Kami adalah umat Nabi Muhammad. Maka pandanglah Nabi kami agar Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, rahmati kami, sayangilah kami, bimbing kami supaya benar dalam hidup kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubina ala ta'atik. Ya Allah, penguasa hati, tetapkan hati kami agar istiqomah. Jika hati kami keras membatu, lembutkan hati kami. Jika hati kami telah mati, hidupkan hati kami. Ya Allah, jika hati kami telah kotor, beningkan, jernihkan kembali hati kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, selamatkan hidup kami dunia wal akhirat. Begitu juga untuk keluarga kami, orang tua kami bil khusus yang sudah wafat. Ya Rabb, untuk orang tua kami yang sudah wafat, bahagiakan mereka di alam kuburnya. Jangan susahkan mereka di sana. Jangan biarkan mereka susah. Gembirakan mereka, senangkan mereka. Kami belum sempat menyenangkan, membahagiakan mereka di dunia ini, tapi kami berharap kami kelak menjadi anak kebanggaannya di akhirat. Jadikan kami jalan surga bagi orang tua kami. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Karuniakan kepada kami pasangan yang Engkau ridhoi. Karuniakan kepada kami anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, karuniakan kepada kami kesehatan jasmani dan sehat rohani kami, keluarga kami yang sedang sakit, jamaah kami yang sedang sakit, rekan-rekan kami, teman-teman kami yang belum bisa hadir, orang tuanya, keluarganya yang sedang sakit. Karuniakan kesembuhan atas sakitnya, angkat segala penyakitnya, angkat segala kesusahannya, ringankan penderitaannya, ganti dengan kelapangan rezeki, ganti dengan kemuliaan dari sisi Engkau ya Rabb. Kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da
Terima kasih atas kehadiran Bunda-bunda semua. Segala amal baiknya insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun yang mendukung kegiatan ini, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan berlipat. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.